Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, sebelum kita memulai layanan bimbingan klasikal hari ini, saya minta dari antara kalian untuk memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, sebagai guru, sebelum kita memulai saat ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Krislin yang sudah memimpin kita di dalam doa. Apa kabar? Baik, luar biasa, tetap semangat. SMK? Bisa, SMK? hebat, Vokasi kuat. menguatkan Indonesia. Ya, kasih aplaus buat kita semua. Ya, anak-anakku, pagi hari ini saya akan memberikan layanan klasikal. Ibu mau tanya, apakah kalian sudah siap? Siap. Oke, ya. Hari ini Ibu sudah sebenarnya Ibu sudah menyiapkan presentasi, tetapi ada kendala. Hari ini rupanya jadwalnya lampu mati, tapi saya rasa tidak mengurangi semangat kita untuk melakukan layanan bimbingan klasikal hari ini, ya? Oke. Hari ini Ibu akan memberikan layanan klasikal dengan judul Kenali Potensi. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu. Ayo berdiri. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap, saya tahu saya siap dan melakukan. Ya, lebih cepat. Siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap, saya tahu saya siap dan melakukan. Lebih cepat lagi. Saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap, saya tahu saya siap dan melakukan. Ya, kasih aplaus buat kita semua. Terima kasih. Silakan duduk. Sudah lebih bersemangat? Ya. Topik yang akan Ibu sampaikan adalah tentang kenali potensi. Ibu mau bertanya, apakah pernah mendengar kata potensi? Ada? Dari sebelah sini. Apa potensi itu? Kemampuan. Kalau di sini? Kekuatan. Yang sebelah ini? Kelebihan. Iya. Rupanya kalian sudah pada pinter ya. Jadi potensi itu seperti yang kalian sudah sampaikan. Kemampuan. Apa tadi? Kekuatan. Iya, kelebihan. Kelebihan yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Untuk apa kelebihan itu? Ya. Untuk dikembangkan menjadi manusia yang hebat. Iya, betul. Potensi itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang belum terwujud, bahkan ada yang sudah terwujud. Oleh sebab itu perlu dikembangkan. Nah, ada pertanyaan, yang mana itu Ibu yang sudah terwujud? Biasanya itu terlihat dari aktivitas kita. Ada yang sudah ikut paski di sini? Ada ya? Kelas 1 kan sudah ikut ya? Iya. Ada yang suka menari? Ada. Ada yang suka menyanyi? Iya, ada ya. Jadi itu adalah potensi-potensi. Tetapi potensi itu perlu dikembangkan lagi. Masih ada potensi yang masih belum terwujud. Ya, oleh sebab itu kita perlu mengenali potensi yang ada di dalam diri kita supaya kita lebih berkembang secara optimal untuk mencapai kesuksesan, gitu ya.
Nah, hari ini Ibu akan membagi angket kecerdasan ya. Jadi potensi itu bukan hanya potensi secara intelektual, tetapi ada juga potensi fisik kita. Itu adalah potensi. Kecerdasan emosional kita juga itu adalah potensi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kecerdasan. Ibu akan memberikan layanan tentang kecerdasan majemuk. Pernah dengar kecerdasan majemuk? Kecerdasan majemuk atau kecerdasan ganda. Jadi manusia itu tidak hanya memiliki satu kecerdasan, tetapi bisa memiliki 2, 3 dan seterusnya. Tetapi kecerdasan itu ada salah satu saja yang menonjol, yang lebih tinggi, ya. Nah, itu yang akan kita lihat ya melalui kuesioner yang akan Ibu bagikan, ya. Jadi tidak perlu takut mengisinya. Ini bukan salah atau benar, tetapi isilah berdasarkan apa yang kalian alami. Bisa dipahami? Ya. Oke, jadi Ibu bagi ya. Tolong kasih ke belakang ya. Baca baik-baik. Ya, tidak usah tanya temannya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, tidak perlu takut benar atau salah. Ya, karena ini kamu memilih berdasarkan apa yang kalian alami. Jadi jawab secara jujur supaya diketahui apa sebenarnya potensi yang kalian miliki. Kecerdasan apa yang kalian miliki, gitu ya. Jadi silakan. 5 menit boleh? Boleh ya? Apa kalian sudah pahami cara mengerjakannya? Sudah? Jadi baca ya di situ kriteria nilai yang kalian isi itu berdasarkan apa yang kalian alami. Contoh, sangat tidak sesuai dengan pernyataan itu diberi nilai 1 di pinggirnya. Ya. Kalau tidak sesuai beri nilai 2. Agak sesuai atau agak setuju beri nilai 3. Kalau setuju beri nilai 4 dan sangat setuju beri nilai 5. Iya, minta tolong di belakangnya boleh tulis nama ya atau di sudut paling kanan. Nanti ada penjumlahan, kamu menggunakan kertas ini ya. Kan. Kalau sudah lembaran pertama. Kalau sudah masih ada beberapa nomor di bagian halaman berikutnya. Selesaikan dulu. Setelah Anda memberikan nilai pada semua pernyataan di atas, sekarang jumlahkan angka-angka ya. Coba lihat, kan ada di situ kecerdasan linguistik. Ya, nomor berapa dulu? Lihat di situ. Nomor 5, nomor 9, nomor 21, nomor 22. Itu yang kalian jumlahkan. Coba. Udah? Tulis di situ, kecerdasan. Jadi tulis di kecerdasan linguistik berapa jumlahnya. Dijumlah ya. Nomor 5, nomor 9, 21, 22. Sudah? Oke, berikut selanjutnya. Kecerdasan logika matematis. Nomor 6, nomor 11, 24, 31. Jumlahkan, tulis. Kecerdasan logika matematika saya berapa? Ada kertasnya ya? Coret di situ.
Kertas yang Ibu bagikan tadi. Bisa dipahami? Iya. Selanjutnya, kecerdasan intrapersonal nomor 7, nomor 16, 17, dan 29. Kalau sudah, coba lihat di mana ya kalian ini, masing-masing kalian memiliki kecerdasan majemuknya apa? Ada 3 urutan teratas ya. Coba tulis. Yang pertama apa? Kalau sudah ada, coba kamu bacakan urutan pertama kecerdasan yang kamu miliki. 1, 2, 3. Siapa yang sudah di sini? Oh ya, berdiri dulu. Sebutkan nama. Nama saya Elsie. Ya. Kecerdasan majemuk utama yang saya miliki adalah 1. Kecerdasan musikal, 2. Kecerdasan visual, 3. Kecerdasan interpersonal. Iya. Dari pengisian instrumen tadi didapatkanlah hasilnya seperti itu. Bagaimana? Apakah sesuai yang kamu alami atau tidak? Sesuai? Sesuai. Oke. Masih ada lagi yang sudah? Ya. Nama? Nama saya Trisni Kusumo. Iya. 3. Kecerdasan majemuk utama yang saya miliki adalah nomor 1. Kecerdasan intrapersonal, nomor 2. Kecerdasan visual, nomor 3. Kecerdasan logika matematis. Iya. Yang mana yang paling menonjol? Kecerdasan intrapersonal. Intrapersonal. Berapa nilainya? 20. 20. Oke. Jadi, apakah sudah sesuai? Sesuai. Yang sebelah sana. Iya. Kecerdasan. Saya Lydia Sanitoy. Baik. 3. Kecerdasan majemuk utama yang saya miliki adalah yang pertama kecerdasan logika matematis, yang kedua kecerdasan linguistik, yang ketiga kecerdasan intrapersonal. Iya, dengan pertanyaan yang sama, apakah sesuai dengan apa yang kau miliki? Iya, baik. Oke. Kecerdasan majemuk itu ada 8. Menurut ahli ya, ada 8. Ya. Yang pertama itu adalah kecerdasan linguistik. Apa itu kecerdasan linguistik itu? Adalah kemampuan menggunakan kata-kata. Jadi kemampuan seseorang itu berkata-kata. Ya, kalau orang itu punya kemampuan berdiri di depan terus dia berpidato, itu adalah menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki kemampuan linguistik, ya. Jadi kecerdasan linguistik itu adalah kemampuan menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi dia bukan hanya dia pandai berkata-kata, tetapi juga pandai untuk menulis, ya. Yang kedua, jadi pikir-pikir saya ini kecerdasan saya di mana, gitu ya. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Ada tadi ya? Siapa? Ya, logis matematis adalah kemampuan berpikir logis. Benar enggak itu? Sesuai ya? Sesuai. Memahami pola dan memecahkan masalah. Jadi kalau ada masalah dia mampu pecahkan. Itu adalah kecerdasan logis matematis. Kecerdasan berikutnya adalah kecerdasan visual spasial. Adalah kemampuan untuk memvisualisasikan objek, memahami ruang, dan menafsirkan peta serta gambar. Jadi berupa gambar. Ya, dia kalau ada gambar atau tayangannya dalam bentuk video dia gampang memahami, gitu ya. Kecerdasannya di situ. Berikut kecerdasan yang keempat, kecerdasan kinestetik. Di sini siapa yang olahragawan? Suka main bola, suka main voli? Ada? Ada ya? Ada beberapa. Ya, senam. Ya, yang jelas ini kemampuan kecerdasan kinestetik ini adalah kemampuan menggunakan tubuh secara terampil untuk mengekspresikan diri, atau dia kemampuannya itu bergerak gitu ya, menggunakan tubuh ya.
Kecerdasan berikutnya adalah yang kelima, kecerdasan musikal. Salah satu contoh dia mampu memainkan salah satu alat musik. Dia bisa membedakan, oh ini nada apa gitu ya. Kemampuannya untuk mengenali ya, nada, ritme dan harmoni. Ada yang di sini punya kemampuan musikal? Ada? Siapa? Coba angkat tangan. Siapa namamu? Iya, Reski. Berikut, kecerdasan yang keenam adalah kecerdasan interpersonal. Ada yang punya kecerdasan interpersonal? Iya, ada beberapa ya. Oh, rupanya di depan ini semua. Jadi kecerdasan interpersonal itu adalah kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Punya rasa empati. Memang terlihat dari wajah-wajah kalian ya. Berempati, kalau ada temannya susah, mau curhat, dialah tempat yang paling tepat, ya. Tadi inter, sekarang intra adalah kemampuan mengenal diri sendiri, termasuk emosi dia bisa kuasai dan apa kekuatan dan kelemahannya dia tahu. Ada ya? Ada yang kecerdasan intra? Wah. Berikut kecerdasan naturalis, kemampuan memahami dan berinteraksi dengan alam. Ya, senang yang apa namanya itu dengan tanaman, dengan hewan. Ada yang seperti itu? Oh, gitu. Jadi cocok ya. Cocok dengan apa yang kalian sudah isi. Berarti kalian mengerjakannya itu dengan jujur. Kalau mengisi nilai-nilai itu dengan jujur, pasti tepat. Ya. Kecerdasan apa yang kalian miliki. Jadi kalian sudah ada bayangan ya. Oh, saya memiliki kecerdasan. Jadi sekali lagi kecerdasan itu dikatakan kecerdasan majemuk ya. Seseorang itu bukan cuma satu dia miliki kecerdasan ya. Ada beberapa, tetapi yang paling menonjol adalah seperti yang kalian sudah lihat hasilnya berdasarkan kuesioner yang kalian isi ya. Apa tips supaya kamu bisa mengenal potensi diri? Yang pertama adalah kenali diri kamu. Tanya di dalam diri saya. Di dalam diri kalian, apa sih kemampuan saya? Apa sih kelebihan saya? Apa sih kekurangan saya? Yang kelebihan itu kita kembangkan, yang kekurangan itu diapakan? Ya dilengkapi ya. Jadi kenali diri sendiri. Ya. Kalian yang lebih paham tentang diri kalian. Jadi untuk mengenal potensi diri, tips yang pertama adalah kenali dulu dirimu. Ya. Apa kelebihan dan kekurangan kalian sehingga kalian bisa kembangkan potensi. Yang kedua adalah tentukan tujuan hidup. Ya, seperti tadi, ada yang tadi interpersonal? Ya, kira-kira saya mau jadi apa ya yang paling cocok? Ya, cocoknya saya ini kalau memiliki kecerdasan interpersonal ini pasnya mau jadi apa? Ya. Jadi tentukan tujuan apa? Kira-kira karir kalian mau jadi apa? Ya. Nanti kita belajar berikutnya kita menemukan karir yang cocok gitu ya, sesuai dengan kemampuan atau kecerdasan majemuk yang kalian miliki. Yang ketiga adalah kenali motivasi hidup. Jadi kalian harus punya semangat dari dalam diri kalian untuk mencapai apa yang kalian cita-citakan. Jadi kenali potensi diri dan punya semangat. Dan tentukan tujuan hidup kalian. Dan yang terakhir adalah berpikir positif. Jangan bilang begini, saya tidak mampu. Ya, jadi hilangkan itu dalam pikiran kalian bahwa kalian itu tidak memiliki kemampuan. Semua punya kecerdasan, ya, kecerdasan yang berbeda-beda. Kecerdasan itulah yang perlu kalian kembangkan. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada tips untuk mengenal potensi diri. Yang pertama tadi, kenali diri sendiri. Yang kedua adalah tentukan tujuan hidup. Yang ketiga, kenali motivasi hidup kamu. Dan yang terakhir adalah bisa berpikir positif. Katakan dalam dirimu, kamu bisa, saya bisa. Gitu ya. Jadi jangan bilang, saya ini enggak mampu, saya orangnya seperti, saya kayaknya enggak mampu kalau hadapi tantangan seperti, jangan begitu ya. Karena kalau kita berpikir positif, maka ada semangat dalam diri kita untuk meraih suatu
prestasi atau keberhasilan. Kita juga perlu mengenal gaya belajar. Ya, kalian punya gaya belajar masing-masing, pasti berbeda. Siapa yang pernah dengar kata gaya belajar ini? Gaya belajar. Gaya itu apa sih? Gaya itu adalah cara. Iya, cara seseorang untuk dia berinteraksi, dia menerima informasi, gitu ya. Nah, gaya belajar itu ada 3, ya, ada 3. Yang pertama, gaya belajar visual. Visual itu adalah dia ciri-cirinya begini, dia lebih mudah mengingat informasi, ya, dalam bentuk gambar. Visual. Jadi kita menggunakan alat indera apa kalau visual? Kalau kita nonton pakai apa itu? Mata. Iya, gitu ya. Gaya belajar visual itu adalah gaya belajar yang mengandalkan apa? Mata, ya. Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar. Kalau tadi ada tayangan presentasi pasti menarik. Kalau orang yang memiliki gaya belajar visual, lebih menarik, lebih mudah dia ingat. Ya, kalau pakai gambar. Ada enggak yang di sini seperti itu? Coba angkat tangan. Yang kalau mau belajar lebih mudah dia hafal kayak gini ya. Lihat gambar begini langsung dia, oh iya presiden saya, wakil presiden saya seperti itu. Karena dia melihat gambar. Jadi mudah dia ingat. Bisa ya? Ada yang seperti itu? Ada? Siapa? Ya, ciri-cirinya begini ya. Kalau ada yang seperti itu, dengar baik-baik, angkat tangannya ya. Gaya belajar visual itu lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Ini kan banyak warna-warna. Terus senang membaca dan mencatat, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, video, ilustrasi, slide, presentasi. Ya, memahami pelajaran, cenderung membayangkan dalam pikiran. Ada yang seperti itu? Gaya belajarnya visual? Dia bisa belajar dengan baik, mengingat sesuatu kalau ada gambar. Atau lewat video. Ada? Ada? Masa tidak ada di sini? Oh, enggak senang dengan video? Kalau seandainya ini tadi ada lampu menyala, lebih menarik kan? Ada slide-nya ya, kamu bisa lihat. Tetapi ada juga orang, dia lebih mudah, ya. Berikutnya, dia belajar auditori. Lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan seperti ini. Siapa yang punya ciri-ciri seperti itu? Wow, paling banyak ya. Jadi tidak ada yang suka nonton. Jadi cocok juga kalau slide-nya tadi itu nggak ditayangkan ya. Ternyata di sini punya kemampuan ya, gaya belajar auditori lebih banyak ya. Senang berdiskusi. Siapa yang senang berdiskusi di sini? Ya. Mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru, ya benar juga ya. Kan kalian lebih senang itu ya. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, dan percakapan. Cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkan. Ya, jadi itu adalah gaya belajar auditori. Berikut, gaya belajar kinestetik. Belajar lebih efektif dengan menyentuh atau bergerak. Contoh tadi kan, kita pakai gerakan. Ya, kalau orang punya gaya belajar kinestetik, pasti gayanya itu tadi sempurna, ya. Karena dia menikmati, ya. Dia lebih senang bergerak, gitu ya. Kelihatan kok tadi. Jadi suka praktek aktivitas fisik. Tadi kan ada terlihat kok, mana yang gerakannya dia senang, dia menikmati. Saya tahu, apa tadi? Saya siap dan melakukan. Tadi ada yang cuman begini. Dia bingung. Ya, karena dia tidak menikmati. Kemungkinan ya, dia memiliki gaya belajar yang lain di luar kinestetik ya. Siapa yang tadi waktu kita lakukan ice breaking, siapa yang menikmati? Senang. Ada 2 yang tidak mau. Berarti dia gaya belajar apa? Jadi kalau tidak mau kinestetik, kalau bukan gaya belajar kinestetik apa? Di antara 2 tadi, visual atau auditori, berarti auditori. Oke. Ada di sini yang senang dengan senam pagi? Nah, berarti lebih banyak gaya belajarnya kinestetik. Oke. Ya, sekarang kita mengenali potensi karir.
Ya. Ya. Tadi ada beberapa yang sudah membuat kesimpulan. Kecerdasan saya ada 3 ya. Yang paling utama. Siapa yang memiliki kecerdasan yang paling tinggi? Kecerdasan linguistik. Ada? Linguistik tiada? Terus yang kinestetik. Kinestetik ada? Ya, kinestetik. Iya. Kecerdasan kinestetik, kalau kamu pengen mencapai karir kamu yang lebih tepat, adalah cocoknya apa kalau kinestetik? Olahragawan. Gitu ya. Olahraga atlet gitu ya. Terus kalau musikal, ada musikal? Wah, ini mau jadi seniman-seniman, ya? Kamu lebih cocok jadi apa? Karir kamu kira-kira? Di bidang seni, yang jelasnya ya. Mau jadi guru tari juga boleh, ya? Yang jelasnya adalah di bidang musik, ya. Terus kecerdasan interpersonal. Mana tadi interpersonal? Dia mudah memahami perasaan orang lain. Kalau ada temannya sedih, dia gampang berempati. Aduh, kasihan teman saya. Ini cocoknya jadi apa? Psikolog. Konselor boleh enggak? Boleh. Kalau guru enggak memiliki empati, guru BK enggak memiliki empati kan, terasa ya, artinya yang jelasnya guru BK itu harus memiliki empati. Oke. Berikut yang terakhir, kecerdasan logis matematis. Ada tadi ya? Iya. Kamu cita-citanya mau jadi apa? Akuntan? Atau jadi dokter? Iya. Iya. Di bidang medis. Anak-anakku sekalian, layanan bimbingan klasikal hari ini kita mempelajari tentang apa tadi? Kenali potensi. Kalian sudah mengenal potensi-potensi yang ada di dalam diri kalian, ya. Seperti Ibu sudah sampaikan tadi bahwa setiap manusia memiliki kecerdasan yang bukan hanya satu, tetapi lebih dari satu, ya. Tadi kan kalian sudah menulis ada 3 kecerdasan utama, kecerdasan majemuk utama, ya. Nah, siapa di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan untuk perencanaan masa depan setelah kalian mengisi asesmen itu atau kuesioner tadi? Kira-kira terpikir di dalam pikiran kalian, saya mau jadi apa ke depannya? Ada? Ya, tampil di depan sini. Bisa bacakan? Ya, sebutkan nama. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yulia Sadikoy. Di sini saya akan menyimpulkan berdasarkan hasil tes kecerdasan majemuk. Berdasarkan hasil tes kecerdasan majemuk, saya mengetahui potensi saya, yaitu kecerdasan logika matematis. Saya juga mengenal gaya belajar saya, yaitu auditoring. Dengan demikian, saya bisa menentukan karir saya di masa depan. Saya akan berusaha dan memotivasi diri untuk mencapai impian saya. Sekian. Mau jadi apa nantinya? Rencana mau jadi perawat. Oke, kita berikan aplaus. Ya, terima kasih. Ya, jadi saya yakin kalian semua sudah memiliki pandangan, ya, arah cita-cita kalian itu sudah semakin terarah, ya, setelah mengetahui apa kecerdasan yang kalian miliki. Pertemuan kita ini cukup dan Ibu berharap bahwa apa yang kita terima hari ini, layanan bimbingan klasikal, bisa kalian terapkan itu, ya, kalian bisa lebih memahami diri kalian, mengenal potensi kalian untuk meraih kesuksesan, ya, di masa depan, karir yang lebih baik. Ya, demikian layanan bimbingan klasikal hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih
Ada yang bisa tutup di dalam doa? Coba yang. Teman-teman dan guru, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.